warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Irfani. Saya dari kelas Humas 3A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi yang saya ketahui. Yang pertama itu adalah teori komunikasi Laswell, yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Contohnya, penyiaran televisi yang menyiarkan tentang kampanye pemilihan presiden kepada halayak dan masyarakat. Terus di dalam siaran tersebut menyampaikan tentang visi misi dari para calon presiden. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh serta nilai halayak yang menonton, dan pasti akan muncul efek mau milih presiden satu atau yang presiden lainnya. Kemudian yang kedua ada teori komunikasi behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Contohnya, dalam pembelajaran adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Kemudian yang ketiga, teori komunikasi humanisme, yaitu teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, kemudian komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan mendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Contoh dalam pembelajaran, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid-murid benar mengerti. Guru memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid. Kemudian yang keempat, teori informatif, yaitu teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Contohnya, berita yang disiarkan dalam radio. Kemudian yang kelima, teori agenda setting, yaitu teori bahwa media adalah pusat penegakan kebenaran yang mampu menguatkan dua elemen, yaitu kesadaran dan pengetahuan ke dalam agenda publik. Contohnya, media meliputi penindasan terhadap gerakan Aceh Merdeka atau GAM sebelum Agustus 2005, atau negosiasi GAM RI setelah nota kesepahaman Helsinki kalau nggak salah ya. Demikian pula berita tentang pemberantasan korupsi, mediator kasus Markus, calo pajak, dan agenda lainnya berhasil mempengaruhi publik kita. Kemudian keenam, teori sibernetik. Itu sebuah teori perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Contohnya, penerapan teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan monitor langsung, video call, atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Kuiper video, webcam, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh, teori kognitivisme. Teori ini mengungkapkan bahwasanya belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Contohnya, penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Kemudian teori ketergantungan, yaitu teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Contohnya, bagaimana negara terpinggir atau negara dunia ketiga memiliki perekonomian yang sangat beruntung pada negara di dunia pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin hubungan dengan negara inti, hubungan ini akan membentuk ketergantungan. Kemudian ada teori inokulasi, yaitu salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh
orang lain. Contohnya dalam bidang public speaking atau public relation, perusahaan melawan kerusakan kredibilitas dan citra yang dapat terjadi dalam situasi krisis. Kemudian yang ke-10 ada teori kultivasi, adalah salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan berkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tidak kekerasan. Contohnya pecandu berat televisi menganggap kemungkinan seseorang untuk menjadi korban kejahatan adalah 1/10. Dalam kenyataan angkanya adalah 1/50. Kemudian teori spiral of silence atau teori keheningan, sesuai dengan namanya, silence, sebuah teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas. Teori ini membahas awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Contohnya kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas sehingga muncul beropini sebaliknya, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menista agama karena di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas gitu, sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini ini kaum mayoritas lah yang diterima oleh masyarakat gitu. Kemudian yang ke-12 ada teori normal dan budaya. Teori normal dan budaya yang dikembangkan oleh siapa yang namanya, Mel Index Speller kalau nggak salah ya, memiliki asumsi bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menyajikan pesan pada halayak, di mana normal budaya mengenali suatu hal tertentu akan mempengaruhi perilaku. Contohnya itu masalah prasangka ras di Amerika, di mana orang berkulit putih memandang orang negro manusia kotor dan jorok gitu, sehingga yang layak bagi mereka hanyalah pekerjaan sebagai pelayan, tukang memberikan sepatu, buruh ladang, bahkan sebagai narapidana. Mengerikan sekali. Kemudian yang ke-13 teori belajar sosial, menjelaskan bahwasanya manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Contohnya ketika seseorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalankan hobi, terus menolong orang lain yang membutuhkan, anak kemungkinan besar dapat meniru perilaku tersebut. Kemudian ke-14 adalah teori dependensi atau efek komunikasi massa gitu, merupakan teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh siapa ya namanya, Melvin Develer. Tahu nggak Melvin Develer itu dan temannya Sandra Bell. Dalam teori ini tingkat ketergantungan seseorang pada suatu media membuktikan bahwa peran media bagi orang itu sangatlah penting. Contohnya masyarakat yang menonton sinetron atau variety show untuk memenuhi kebutuhannya akan hiburan. Saat akan menonton, masyarakat akan mencari media yang mampu memuaskan kebutuhannya itu. Misal ada orang yang lebih suka menonton variety show Korea, sehingga mereka membeli platform online seperti Netflix atau Viu. Seperti itu. Kemudian teori birokrasi. Ini biasanya berkesinambungan dengan pemerintahan ya. Teori birokrasi ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Itu organisasi itu lembaga. Itu dikemukakan oleh Max Weber kalau nggak salah pada tahun 1948 apa ya, sekitar segitu. Mengungkapkan bahwasanya model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Contohnya survei sikap karyawan, adanya kotak saran, prosedur penyampaian keluhan, diskusi atasan dan bawahan, serta sesi tanya jawab informal. Kemudian yang ke-16 adalah teori analisis transaksional. Itu salah satunya pendekatan psikoterapi ya, yang menekankan pada hubungan interaksional
Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Contohnya penerapan dalam teori ini adalah untuk membantu klien yang mengalami masalah hubungan sosial dengan orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ke-17 adalah teori pengharapan nilai. Salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunanya. Teori ini dibentuk atau dikemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media dibentuk oleh nilai yang mereka anut, evaluasi mereka tentang media tersebut. Contohnya, jika kita percaya bahwa film India dapat memberikan hiburan terhadap kita, dan kita menilai hiburan tersebut termasuk bagus, misalnya bersifat edukatif, maka kita akan mencari kepuasan dengan menonton film India tersebut sebagai hiburan. Seperti itu. Kemudian yang ke-18 adalah teori struktural fungsional. Dari sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Contohnya keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan pemerintah tentunya dapat menjadi salah satu contoh, karena masyarakat yang ingin hidup dengan tenang terhadap bentuk perubahan sosial maka harus memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi harus berpendidikan gitu. Kemudian yang ke-19 adalah teori difusi inovasi. Jadi teori itu menjelaskan tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Jadi berkaitan dengan kebudayaan teori ini. Contohnya adanya sebuah aplikasi yang menawarkan jasa ojek secara online. Dahulu orang-orang ingin melakukan perjalanan setiap hari itu harus memiliki ingin melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki kendaraan, akan memiliki jadi dahulu itu orang-orang ya, kalau ingin melakukan perjalanan pasti yang tidak memiliki motor atau kendaraan memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti bus, angkot, ojek, becak, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ke-20 teori aturan percakapan. Ini itu dikemukakan oleh Paul Grace. Paul Grace itu salah satu pakar komunikasi yang saya ketahui, seperangkat yang menjelaskan bahwasannya seperangkat asumsi umum yang harus dimiliki setiap percakapan untuk dapat menghasilkan percakapan yang koheren, yaitu percakapan yang logis dan mudah dimengerti. Contohnya, jika seseorang mengajukan pertanyaan Anda, maka harus menjawab atau menanggapinya dengan cara yang sekurang-kurangnya Anda mengakui adanya pertanyaan. Ketika orang kita tanya gagal menyelesaikan ucapannya dengan patut karena dapat menimbulkan kebingungan sehingga percakapan menjadi tidak koheren. Jadi intinya harus koheren, seperti itu. Kemudian yang ke-21 adalah teori nativisme. Teori ini menekankan pada segala sesuatu yang berhubungan tentang pembawaan diri manusia yang telah diberikan oleh Allah sejak ia lahir ke dunia sampai nanti kembali lagi ke akhirat atau kembali lagi kepada Allah SWT. Contohnya, seorang bayi lahir dari orang tua yang pintar, maka bayi itu pun akan pintar. Itu merupakan teori sih. Kemudian kedua teori koneksionisme atau teori apa ya? Atau yang simak saja penjelasan diri saja, itu teori yang memandang peserta didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Contohnya metode pemberian tugas. Model latihan akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Kemudian yang ke-23 teori systematic behavior atau yang menjelaskan bahwasanya tingkah laku seorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Hall, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral, bukan netral. Kemudian contohnya dalam setiap belajar adanya sistem poin
ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah, penelitian yang dilakukan oleh Suparto Saputro pada tahun 2015 menyimpulkan bahwasannya penerapan teori ini dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat dia pembelajaran langsung. Kemudian yang ke-24, teori operant conditioning atau Skinner. Dalam hal pengendalian suatu respon yang muncul dari stimulus yang diberikan sesuai konsekuensi yang mana subjek tersebut akan cenderung mengulangi respon-respon tersebut apabila diberikan suatu suatu bahasa ilmiahnya itu reinforcement, ya seperti itulah. Contohnya menghukum anak dengan memukul dengan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah teori classical conditioning. Nah, itu teori terakhir yang ingin saya sampaikan ya, yaitu dikemukakan oleh Pavlov dan Weston. Nah, yaitu teori yang menjelaskan bahwasannya proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Contohnya, saat kita berada di tempat umum kemudian mendengar ringtone handphone yang tidak asing, secara naluri kita langsung mengambil handphone kita karena mungkin nalurinya sama gitu, bahwasanya itu handphone saya gitu. Secara naluri kita langsung mengambil handphone kita hanya untuk memastikan bahwa bunyi itu berasal dari handphone kita atau orang lain. Hal ini termasuk salah satu pengkondisian klasik atau classical conditioning, seperti itu. Mungkin cukup ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, 25 teori komunikasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.